Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada minggu kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami dan akan menjelaskan apa itu konsep dan teori motivasi untuk mengaplikasikan dalam kehidupan berorganisasi. Tentunya pada mata kuliah perilaku organisasi. Baik, sebelumnya saya sendiri akan memperkenalkan kelompok 6. Yang pertama ada Dian Febri Pertama, Hafendra Sirahmah, dan saya sendiri Muhammad Taufik Yadi, dan Ramadhani Salsabilah, dan Suci Rahmat Putri. Selamat menyaksikan. Baik, pemaparan presentasi pertama akan dipaparkan oleh Dian, yakni tentang motivasi dan konsep motivasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang motivasi dan konsep motivasi. Motivasi berasal dari kata movere, yang artinya dorongan atau daya penggerak. Motivasi sangat diperlukan oleh seseorang dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam menjalankan hidupnya, seseorang membutuhkan sebuah motivasi untuk menjalani kehidupannya. Begitu juga dengan dunia kerja. Seseorang dapat bekerja dengan baik apabila ia mendapatkan motivasi kerja yang baik. Motivasi tidak hanya didapatkan dari dalam diri seseorang itu saja, tetapi juga dari diri sendiri, atasan, dan lingkungan kerja. Konsep motivasi. Konsep penyokong dari berbagai prinsip-prinsip motivasi yang dicetuskan oleh para ahli psikologi didasarkan pada fakta bahwa negara maju memiliki mesin-mesin industri yang sangat kuat, mengesankan, dan sangat bagus sekali, yang menawarkan prospek kemakmuran yang sungguh-sungguh bagi semua warga. Namun, sementara yang lainnya kelihatannya bersikeras untuk lebih produktif, tekanan kerja telah menurunkan etika kerja, seolah-olah hal tersebut memalukan daripada berjuang untuk hasil yang bagus. Tujuan mereka adalah pendapatan yang lebih besar dengan bekerja lebih sedikit. Menurut Suwanto, motivasi memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama, model tradisional. Memotivasi pegawai agar semangat kerja meningkat perlu diterapkan dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Yang kedua, model hubungan manusia. Dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Yang ketiga, model sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau barang, tetapi sebuah pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Sedangkan menurut Mangkunegara, teori motivasi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu teori motivasi dengan pendekatan isi. Lebih banyak menekankan pada faktor apa yang membuat karyawan melakukan suatu tindakan tertentu. Teori motivasi dengan pendekatan penguat lebih menekankan pada faktor-faktor yang dapat meningkatkan suatu tindakan dilakukan atau yang dapat mengurangi suatu tindakan. Teori motivasi dengan pendekatan proses tidak hanya menekankan pada faktor apa yang membuat karyawan bertindak, tetapi juga bagaimana karyawan tersebut termotivasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemaparan materi kedua yakni oleh Dini tentang teori motivasi kepuasan dan teori motivasi proses. Baiklah, saya akan menjelaskan teori tentang motivasi kepuasan atau konten teori. Teori kepuasan atau konten teori merupakan teori yang didasarkan pada kebutuhan seseorang dan kepuasannya. Pada teori ini didukung oleh beberapa teori dari pakar ahli, yaitu pertama ada teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, konsep motivasi manusia mengacu pada 5 kebutuhan pokok yang disusun secara hierarki, yaitu fisiologis, keamanan, sosial, prestasi, dan aktualitas diri.
Teori Maslow ini mutlak menunjukkan perwujudan diri sebagai pemenuhan kebutuhan yang bercirikan dan pengembangan individu. Perilaku yang ditimbulkan dapat dimotivasi oleh manajer dan diarahkan sebagai subjek yang berperan. Selanjutnya ada teori motif sosial menurut D. McLean. Pada teori ini berfokus pada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan prestasi, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan hubungan. Yang ketiga ada teori 2 faktor menurut Hesberg. Menurut Hesberg, faktor-faktor seperti kebijakan, administrasi perusahaan, dan gaji yang memadai dalam suatu pekerjaan akan menenteramkan bagi para karyawannya. Selanjutnya ada teori Earth menurut Clayton Alderfer. Menurut Clayton, teori motivasi Earth didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan, hubungan, dan pertumbuhan. Selanjutnya ada teori motivasi proses atau proses teori. Teori ini berusaha agar setiap pekerja giat dan sesuai dengan harapan dari organisasi. Daya penggerakannya merupakan harapan yang akan diperoleh oleh pekerja. Teori ini dikenal dengan A. Teori harapan. Komponennya adalah harapan, nilai, dan pertautan. Yang kedua ada teori keadilan. Hal ini didasarkan tindakan keadilan di seluruh lapisan serta objektif di dalam lingkungan perusahaannya. Yang terakhir ada teori pengukuhan. Hal ini didasarkan pada hubungan, sebab akibat, dan pelaku dengan pemberian kompensasi. Pemaparan materi ketiga yakni oleh Suci, yakni tentang teori penguatan, teori keadilan, dan teori harapan. Baiklah, saya akan membahas teori penguatan. Teori ini didasarkan atas hukum, pengaruh dan tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung diulang, yang dimana konsekuensi negatif cenderung tidak diulang. Teori keadilan. Teori keadilan menyatakan bahwa manusia mempunyai pikiran, perasaan, dan pandangan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Teori ini diciptakan secara khusus untuk memprediksi pengaruh imbalan terhadap perilaku manusia. Selanjutnya, teori harapan. Menurut Victor, ada 3 pokok dari teori ini, yaitu 1. Setiap individu percaya bahwa berpikiran dengan cara tertentu maka dia akan memperoleh hal tertentu. Ini disebut juga sebuah harapan hasil, sebagai penilaian subjektif seorang atas kemungkinan bahwa suatu hasil akan muncul dari suatu yang dipekerjakan oleh seseorang. Yang kedua, setiap hasil memiliki nilai atau daya tarik bagi orang lain. Hal ini disebut sebagai valensi, sebagai nilai yang seseorang berikan kepada suatu hasil yang diharapkan. Yang ketiga, setiap hasil berkaitan dengan suatu prestasi mengenai beberapa sulit mencapai hasil tersebut, yang disebut juga sebagai harapan usaha, kemungkinan bahwa usaha seseorang akan menghasilkan pencapaian dan tujuan tertentu. Baik, pemaparan materi terakhir yakni oleh Zira, yakni teori penetapan tujuan dan teori X dan Y oleh karya McGregor. Teori penetapan tujuan. Edwin Locke berpendapat bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme. Yang pertama, tujuan mengarahkan perhatian. Yang kedua, tujuan untuk mengatur upaya. Yang ketiga, tujuan meningkatkan prestasi. Yang keempat, tujuan untuk menunjang strategi dan rencana kegiatan. Teori X dan Y. McGregor menyatakan bahwa ada 2 pandangan manusia, yaitu dasar negatif dan dasar positif. Pandangan seorang manajer tentang sifat dari karyawannya didasarkan pada asumsi tertentu dan cenderung menyesuaikan perilaku karyawannya sesuai dengan pemikiran para manajer. Ada 4 asumsi yang dianut oleh para manajer dalam teori X. Yang pertama, pada dasarnya seorang pegawai tidak menyukai pekerjaan jika mungkin berusaha menyadarinya. Yang kedua, karena pegawai tidak menyukai pekerjaan, maka mereka harus dipaksa, dikendalikan, atau diberi ancaman dengan hukuman jika tidak mencapai tujuan yang diinginkan oleh manajer ataupun para perusahaan. Kemudian yang ketiga, para pegawai mengelak tanggung jawab mereka. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan bahwasanya motivasi itu timbul pada diri manusia itu sendiri, di mana jikalau dia mau mengeluarkan sebuah keinginan, maka dia pasti akan melakukannya. Jikalau tidak,
maka begitu pula sebaliknya. Baik, dan motivasi itu muncul karena dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Untuk dapat mendorong seseorang untuk melakukan aktivitasnya dengan maksimal, pemilik usaha atau atasan mampu mengenali sifat dan perilaku pribadi anggotanya. Jikalau tidak, maka kemampuan maksimal dari sebuah anggota itu tidak akan dikeluarkan. Baik, sekian pemaparan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok 6. Saya akhiri. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.